Hello, everyone. Welcome to the class. Good evening. How are you guys? Halo, Miss. Hi. Are you in a good condition, everyone? Okay, so we're waiting for others sambil nunggu yang lainnya. Okay, so they're still coming on the class right now. Okay, so all right, everyone. So let's start our class tonight. We just like coming to our first class tonight. Okay, wait a second. I'll open my camera first. Hello. Hello, welcome to the class, everyone. How are you Hello, guys? Good Miss. evening. Good evening, Miss. Good evening. Very good. Hello. I hope you are in a good condition right now, yeah, for the first class. Okay, so everyone, by the way, I just want to introduce myself first. My name is Sazarunsa, but just call me by Saza. Okay, so wait a second. Okay. Okay, just call me by Sis Saza. I will be your partner here for a month. Aku akan menjadi teman kalian di sini for conversation and also sharing the material. And so here we go, everyone. I just have several rules for our class. Here we go. Tunggu ya, sebentar. I'll share the profile first. Okay, so here's my profile. My name is Saza Nusa, but just call me by Sisaza, and I'm living in Medan right now, and I'm in the last semester of university. And here is my teaching experience, guys. There are adult class and also kids classes. And okay, here is our rules, right? Here are our rules. The first one is about listening and respect to others, okay? So, if your friend's still talking about something in the class, so you have to respect them, okay? Jadi kalian harus hormati mereka dulu sebelum kalian ngobrol, okay? Jadi ganti-gantian. And then the second one is about don't be afraid of saying and asking anything. Jangan takut untuk ngomong dan juga bertanya apapun itu ya. If you don't know something, just asking. If I know the answer, I will answer. Okay? Based on my opinion. Okay? Alright? Hey, Do you agree, Miss. guys? Yes, Okay. Miss. Next, the Right. last one. Yes. The last one is about making mistake is a must. Okay? Membuat kesalahan adalah sebuah keharusan. Maksudnya adalah kayak if you don't know something, just saying ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, ngomong aja nggak apa-apa. Karena kalau misalnya cuman kayak dipendam aja, jadinya nggak tahu kesalahannya di mana, oke? Jadi nggak apa-apa banget kalau mau ngomong bersalah-salahan. Tapi jangan disengajain juga ya. If you don't know, just asking. If you want to say something, just saying, okay? Miss. Yes, Hey, Miss. Okay. Miss. Okay, All right, is that sis. clear? Is Okay, that clear, Miss. everyone, for the rules? Apakah jelas? Jelas. Clear, Clear, Okay. Miss. Miss. Kelas, All right, Miss. that's so clear for today's. Okay. So we just wants to go to the first topic for today. Nanti kita akan ada yang namanya breakout room, okay? So I just wants to say about the breakout room first. Nanti breakout room itu adalah room kecil. Nah, di sini kan ada lumayan banyak orang ya, ada 50 orang. Nah, nanti akan ada room kecil sekitar 20 menit terakhir, oke? Sebelum kita akhiri kelas, akan ada namanya breakout room. Nanti akan dibagi 50 orang ini menjadi grup-grup kecil yang berisi sekitar 5 orang. Oke, masing-masingnya. So, you can just like speak each other. Kalian bisa do conversation each other. Kalian bisa ngobrol bareng-bareng sama teman segrup kalian yang sekitar 5 orang itu, oke. Nanti topiknya akan diberikan, oke. Karena today, our first day di kelas Basic 2, kita akan mempelajari tentang perkenalan, oke. Alright, you got it, everyone? Okay. Okay. Okay, Okay. Miss. Okay. Oh, I Yes, get yes, it. Miss. Alright, is there any question? Okay. Ada pertanyaan nggak?
sebelum kita mulai? Any question, Miss? Thank you so much. Alright, anytime. Okay, so here we go, everyone. We just want to go to the first material. It's about introduce longer and clearer. Okay, jadi kita akan memperkenalkan diri dengan yang lebih panjang dan juga lebih jelas. Okay, it's not only the name, but also several things that can be asked. Beberapa hal yang akan biasanya ditanyakan oleh orang-orang ketika bertemu dengan kalian. Okay? Let's go, here we go. But before we want to introduce ourselves, pertama-pertama itu jangan nervous, okay? Jangan nervous, gugup, okay? Grogi itu jangan. So, you have to be confident enough to speak, okay? In front of other people. Jadi kalian harus calm, tenang aja, jangan takut salah. Kalau misalnya mau memulai percakapan atau conversation kepada orang lain, terlebih lagi dengan perkenalan. Oke, terus lagi ada keep it simple but clear. Yang simple-simple aja, nggak usah yang ribet-ribet perkenalannya, tapi jelas dan dapat dipahami oleh partner kalian atau teman bicara kalian. Oke, and then this one. Okay, here we go. There are several question, akan ada beberapa pertanyaan guys biasanya. If we want to introduce ourselves, there will be like several question that will be appear yang akan dimunculkan. Okay, akan ada beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan. Contohnya adalah the first one it's about. Kalau nama sudah pasti pertanyaannya diawali dengan what is your name? Okay, what is your name? If you want to ask someone's name, kalau kalian pengen menanyakan nama seseorang, paling pertama itu adalah what is your name? Jawabannya apa ya kira-kira ya? My name My is. name is. My name Yeah. is. My name is. Or my full name is. Again. My name is Sis Nadira gitu. Ataupun my name is Bro Alvaro atau enggak Sis Sophie dan lain-lain. Jadi tinggal sebutin namanya apa. Nah, kebetulan kalau sebutin nama itu kan ada nama panjang dan nama pendek gitu kan. Nah, so here we go. Coba kita lihat di sini. The first one is about name. Nama ya. Pertama itu bisa kita jawab dengan my name is. Itu yang paling simple dan paling sering ya. Kita dari SD belajarnya pasti pakai my name is ya. My name is Saza. My name is Saza. For example like this one. Boleh pakai langsung aja. My name is Saza. Itu sekedar nama pendek aja. Atau if you want to say about your full name, boleh pakai yang versi kedua. My full name is Sazarul Nisa. My full name is Nadira misalnya gitu kan. Ataupun my full name is siapa gitu. Kalian tinggal sebutin aja nama panjangnya siapa. Dan kalau misalnya mau lebih simple, ini boleh untuk nama panjang, nama pendek boleh ya. Boleh pakai I am aja langsung. I am Saza, I am Nisa, I am Lala, I am Fia, I am Tony, I am Tono, itu boleh tinggal sebutin saja. Oke? Jadi kalau misalnya my name is dengan I am, itu boleh nama panjang dan nama pendek. Tapi kalau misalnya yang tengah, yang my full name is, itu udah pasti wajib nama panjang. Oke? You got a point for the first question? Okay, Miss. No, Yes, Miss. Yes, Oke. Miss. Jadi kalau misalnya ada yang kurang clear penjelasannya, tinggal tanya saja ya guys. Jadi jangan takut, oke? Okay, Miss. Okay. Oke, let's go. Here we go for the next. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah pertanyaan tentang bekerja ya, pekerjaan. Kalau pekerjaan biasanya apa sih kalau kita mau naik kerjaan? What do you do? What is your Apa job? pekerjaan kamu? Oke, what is your job? do you do? Nah, what do you do? Terus lagi apa lagi selain itu? Ada yang tahu What lagi? is your major? Oh, what is your major? Boleh. No Major major. itu tapi kalau Jurusan. major itu lebih ke jurusan ya. Kalau Yes. misalnya What do kayak you want? apa jurusan? What do you work atau boleh where are you working? Atau where do you work? Kalau where do you work lebih ke tempatnya ya, karena di mana. Nah, tapi kalau What do misalnya you untuk do nama for living? pekerjaannya,
Ya, what do you do for living? Nah, benar. What Nah, do you do jadi for selain living? Iya, jadi selain what is your job, kita juga boleh ditanya pakai what do you do for living nih yang kedua. What do you do for living? Nih, apa pekerjaanmu? Ini sama ya. What is your job dengan what do you do for living artinya sama, yaitu apakah pekerjaanmu. Oke? What do you do for living? Apa yang kamu lakukan untuk hidup atau untuk tinggal gitu ya. Tapi intinya itu menanyakan pekerjaan. Apa pekerjaanmu? What do you do for living? Atau what is your job? Ini yang paling umum ya, what is your job. Nah, tapi ternyata what do you do for living juga bisa digunakan untuk menanyakan apa pekerjaanmu. Oke, so next di sini ada lagi jawabannya gimana nih? Kalau misalnya udah ada pertanyaan what do you do for living, jawabannya boleh pakai I am atau an gitu. Aku adalah seorang apa gitu. Contoh, aku adalah seorang English tutor. Misalnya berarti pakai English tutor. Nah, kalau misalnya English tutor itu dia pakai atau an? An. Cuman or an. Miss. Sis. Oke, an. Oke, an ya. Ya. An. Kenapa an? Kenapa an? Karena an itu Mulai huruf vokal. Exactly, benar banget Brohi. Oke. Nah, karena dia diawali dengan huruf vokal. Yang mana yang vokal ya ini English ini. Nah, English. Cara membacanya itu vokal ya, bukan tulisannya, tapi cara membaca ada pronunciation. Oke? English. English itu kan diawali dengan huruf vokal. English. Tutor. Nah, jadi kita pakainya an. Berarti I am an English tutor, bukan I am a English tutor, tapi an English tutor. Oke? Oke, Miss. Kita pakainya ini. Yes. Nah, coba kalau misalnya saya adalah seorang pengusaha, apa itu? I'm an entrepreneur. Businessman. Entrepreneur. Oke. Nah, boleh pakai businessman, boleh pakai businesswoman, boleh juga entrepreneur. Sama. Intinya pengusaha ya atau mempunyai bisnis. Boleh pakai I work. Nah, CEO. I'm a CEO. Oke. Nah, jadi kalau misalnya employee juga boleh, self-employed juga boleh. Nah, kalau misalnya itu berpakai N juga ya, kalau entrepreneur. Tapi kalau businessman atau businesswoman, itu pakainya Oke? Terus ini juga yang I am atau N-nya itu boleh juga diganti sebagai I work as. Aku bekerja sebagai. Nah, boleh. I work as English tutor. I work as an entrepreneur. I work as a teacher. I work as a police or doctor or something like that. Jadi kalian tinggal mention aja apa pekerjaan kalian masing-masing, oke? Oke, Kalau nggak kerja, Miss. Nah, kalau nggak kerja, Miss nih. Satu lagi ada yang terakhir. Kalau nggak kerja, kita pakai yang ini. I don't work. Tapi gitu, aku nggak kerja. Tapi aku apa? Aku seorang apa? Misalnya ibu rumah tangga. Berarti apa? Ibu rumah tangga apa? I am a housewife. Gitu. Aku nggak kerja, tapi aku seorang ibu rumah tangga. Kalau homeless itu dia nggak punya rumah, maksudnya kayak iya. Kalau misalnya homeless itu dia lebih ke kayak orang yang tidak mempunyai rumah ya. Gitulah ya. Iya, gelandangan ya benar. Nah, jadi kayak misalnya ya. I have a question, sis. What is that, bro? Ya. Tapi kalau percakapan kalau saya lihat kebanyakan atau N-nya itu enggak kelihatannya tidak tersebut, sis. Oh, nggak apa-apa. That's not a big deal ya. Kalau misalnya mau dipakai boleh. Kalaupun nggak dipakai, it's okay. Jadi kalau misalnya langsung aja gini misalnya, aku adalah English tutor gitu kan, langsung boleh. I am English tutor, boleh. Jadi ya? Kalau misalnya boleh. Kalau misalnya sama an itu hanya menunjukkan adalah seorang apa gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai itu, it's okay. Not a big deal, okay? Okay, thank you.
Alright, jadi kayak misalnya, jadi kalau misalnya gini, kalau I am housewife boleh, not a big deal guys. Jadi kayak sama itu sama an itu cuma menunjukkan seorangnya aja gitu. Oke? Oke. Miss. Oke, next ya kita lanjut yang pertanyaan ketiga. Di situ ada how old are you? How old are you? Berapa umurmu? Oke, how old are you? Berapa umurmu? Jawabnya apa tuh? Kalau misalnya nggak mau menyebutkan umur kalian secara terang benderang gitu ya, nggak mau pas-pas banget nih sama umurnya, takut kelihatan malu nih gitu atau enggak malas lah gitu, ntar dia tahu umurnya pas-pas banget gitu. Nah, jadi kalian boleh pakai yang pertama, I am around. Aku sekitar berapa? Misalnya 20-an. Misalnya umurnya itu aslinya 25 gitu kan. Nah, jadi kalian boleh aja langsung aja I am around 20s gitu. Aku sekitar 20-an karena nggak mau nyebutin pas di umur aslinya. Oke, jadi boleh pakai I am around 20s gitu. Aku sekitar umur 20-an gitu. Kalau misalnya mau menyebutkan pas banget di umur aslinya, langsung aja I am 25 gitu. Misal, I am 25 years old. Aku umurnya 25 tahun. Ini pas banget ya. Jadi kayak bener-bener umurnya disebutkan secara gamblang. Oke? Karena kan umur kan kadang-kadang Miss, ada yang can suka I have a ditanya question, umur. Miss? Yes, Sorry. bro. What about is then use the I'm around 20 s. Gimana kalau misalkan kita gunainnya 20. teh? Kalau kita gunain dari S itu change-nya ke TH, itu boleh nggak, Miss? Penggunaan Oh, katanya. nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Oh, Karena umur bukan sesuatu yang bertingkat kan. Jadi got it. kalau misalnya TH itu untuk sesuatu yang bertingkat, contohnya kayak peringkat. Nah, terus kalau misalnya kayak abad ke-20, nah ke-20 itu kan berarti level kan, ada abad pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah, kalau misalnya dia umur kita ganti dengan TH, itu dia tidak bisa karena umur itu bukan bilangan bertingkat. Yang TH-TH itu dia disebut dengan bilangan ordinal. Original. Oke, Alright. ya ordinal. Kalau ordinal itu dia itu bertingkat. Contohnya kayak jumlah lantai di mall. Misalnya lantai kedua berarti second floor, lantai ketiga third floor, gitu pakai TH atau RD atau ST gitu ya. Kalau 1, 2, 3 berarti satu itu first diambil dari ST ujungnya first gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini Umur. umur itu nggak pakai itu. S itu artinya an ya, 20-an gitu. 30-an. Kayak contohnya kayak lagu tahun 90-an, berarti sekitar tahun 90s gitu. Pernah denger nggak? Oh Tahun yeah. I see. 80-an berarti 80s gitu. Nah, kayak gitu. 80s. 80s. Alright, got it. Appreciate. Thanks a lot, Miss. Ya, anytime bro. Oke, dan terakhir itu ada yang namanya I am almost. Pakai almost. Kalau almost ini berarti hampir ya, belum sampai, tapi mendekati. Itu boleh pakai, contohnya kayak umurnya itu 25, tapi bulan 8 nanti gitu kan. Nah, berarti itu kan belum sampai 25, tinggal berapa bulan lagi. Itu boleh pakai ini, yang terakhir. I am almost 20 gitu. Aku hampir umur 25, 25 years old gitu. I am almost 25 years old. Berarti aku hampir 25 tahun gitu, tapi belum gitu, belum pas gitu. Ya, Miss, seperti itu guys. Yes, bro. Berarti how about I Oke, am satu-satu. under 20? Oh, I'm under 20, berarti itu umurnya di bawah 20 tahun. Nah, di situ kan Iya. masih gampang ya, di bawah 20 tahun tuh bisa aja umur setahun gitu. Bisa Oh aja iya umur ya. 19 tahun. Jadi kayak masih gampang, nggak tepat ya. Maksudnya kayak kalau misalnya tidak mau menyebutkan secara gamblang itu boleh. I am under 20. Itu boleh. Jadi kayak disuruh nebak aja orang gitu kan. Iya, Miss. Thank you, Nah, Miss. boleh. Ya, bro. Oke, berarti Oke. arti aromas itu hampir ya, Miss. Iya, hampir, bro. Hampir. ya. Hampir menuju ke nilai yang disebutkan ini. Yes, sis. What's the Misalkan question? ada yang menanyakan tentang umur itu berarti dijawab dengan years old belakangnya ya, Miss?
Ya, tidak selalu harus sih, tapi supaya lebih jelas itu boleh pakai years old gitu. Tapi kalau misalnya mau jawab I am 25 itu boleh sih kalau udah pasti ngomongnya atau yang ditanyakan tentang umur, kalian nggak perlu pakai years old, udah pasti 25 ya 25 years old, udah pasti. Tidak perlu disebutkan pun udah pasti menuju ke situ ya. Jadi kayak years old di belakang itu tidak harus 100% disebutkan. Tapi kalau misalnya kayak bilangnya pertanyaannya beda gitu kan. Terus kalian jawabannya tuh I'm 25. Ini 25 apa? Bisa aja kayak ruangan 25, bisa aja kayak konteksnya yang lain gitu. Tapi kalau udah konteks pertanyaannya tentang umur, nggak perlu dipakai years old pun maksudnya pasti ke umur gitu. Jadi kayak tidak selalu harus digunakan years old di belakangnya. As long as sejauh kalian masih paham dengan konteks yang dibicarakan. Oke? Oke, Miss. Oke. Alright. So, kita lanjut? Aman? Yes, Miss. Okay. So, next, the question is about educational background. What is your educational background? Apa sih latar belakang pendidikannya? For example, kalau misalnya dia S1, berarti apa tuh S1? Bachelor. Bachelor Okay, degree. bachelor degree. Oke. Nah, ya. Nah, di sini kita yang pertama cara menjawabnya, kalau misalnya yang pertama ini dia jawab hanya tahunnya aja. Oke, di sini pakai studied, berarti udah masa lampau, udah lewat ya, pakai verb 2. I studied, aku belajar pada tahun in 20, misalnya dia awalnya itu 2017 kita misalnya, misal. Nah, terus dia menyelesaikannya pada 4 tahun setelah 2017 berarti 2021 ya, sekitaran 2021 gitu, misal. Nah, jadi kayak aku belajar pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021. I studied in 2017 and finished in 2021. Okay? I studied in 2017 atau 2017. Ini boleh bilangnya dua angka ataupun digabung semua, oke? Okay? Kalau dua angka berarti 20 itu 20, 17 itu 17, berarti 2017. Oke, itu kalau dua angka, versi yang mudah. Tapi kalau Miss, yang agak panjang, ya. I have a question. Yeah. Yang What's the question? kalau pemakaian 2000 sama 20 itu nggak ada ikatan sama sekali kan, Miss? Enggak, bebas. Mau yang mana aja Bebas. boleh. Jadi kayak kalau itu versi ya, versi kalau misalnya versi yang lebih panjang secara langsung gitu ya, satu kesatuan 2017 gitu kan, dalam bahasa Indonesia kan 2017. Nah, kalau 2017 berarti 2017 gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau mau kita belah menjadi dua, jadinya nggak pakai ribuan-ribuan, puluhan aja, 20 sama 17, 20, 20, 17 itu 17. Jadi ya seperti itu. Jadi Miss, boleh yang mana aja digunakan. Miss Ya? mau nanya, Yes, sis. kalau Kenapa misalnya sis? belum lulus gimana, Miss? Kalau misalnya belum Level lulus A. berarti I am in senior high school. I am second grade in senior high school, misalnya gitu. Tunggu ya, aku tulis. Berarti bukan educational background, berarti dia masih sekolah. Berarti langsung aja gini. I am in the misalnya second grade kan, kelas 2 misalnya. Grade and I'm in the second grade of senior high school. Proses belajar kuliah. Oke, Ya, oke. langsung aja gitu. Ya, Oke, aku makasih, masih Miss. kelas 2 SMA ya. Jadi tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya SD berarti elementary school, kalau SMP junior high school gitu. Jadi tinggal sesuaikan aja. Kelas 1 2 3, kalau misalnya kelas itu dia pakai ordinal ya, pakai TH-TH yang tadi tuh. Yang kayak ditanyain bro apa tadi? Bro Bro Tommy. Akbar kalau nggak salah ya. Yeah, I'm here, Miss. Yep, Nah, that's it. yang ditanya Bro Akbar. Oke. Kalau misalnya kelas 3 berarti RD gini. The third grade. Oh, is Berarti the same di in kelas the 3. RD and then apa tadi? TH itu sama. Sama. Asalnya dari mana gitu kan? Kalau asalnya itu dari gini. Kalau misalnya pertama itu kan bahasa Inggrisnya first ya.
Kalau pertama dalam Hmm. ordinal, bukan satu, bukan one, tapi first. Nah, Hmm. kalau first itu kan itu satu pangkatnya ST. ST-nya itu dari sini. Nah, ini dari sinilah ST-nya. Jadi kalau kelas 1 berarti dia gini. Nah, 1 ST. Satu pangkatnya ST. Nah, kalau kelas 2 itu kan 2 itu bahasa Inggrisnya second ya. Second. Nah, jadi kita ambil 2 huruf di belakang ini, ND itu. Jadinya 2 ND gitu. Kayak tadi. Oke. Terus kalau misalnya 3 itu dia asalnya dari third gini. Soalnya Nah, B2 ini RD-nya itu ditanya dari banget, belakang. Miss. Oh ya, karena level ya, bertingkat dia. Nah, jadi Mm-mm. kayak ya harus dipahami juga itu namanya ordinal. Nanti kalau misalnya ini aku kasihin deh apanya. Apa namanya 1 sampai angka berapa gitu. Nanti aku kirim di grup ya. Hafalan. Oke, thank Ya. you so much, Miss. Miss, Oke. Ya. Miss, I Ya. wanna ask you, Miss. Yes, what is that, sis? Miss, kalau untuk semester di perkuliahan gimana, Miss? Ya, pakai gini. Kayak gini juga. Kayak gitu juga, Sama. Miss. Iya, sama kayak semester 1 berarti first semester, bukan one semester. Kalau one Oh, semester itu 1 semester, oke? Kalau one semester berarti kalau semester one itu salah ya. Atau one semester itu artinya 1 semester, 2 semesters berarti 2 semester gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau bilang aku di semester 2 gitu kan. Nah, semester 2 berarti second semester. second Kalau semester semester. 3 third semester. Semester 4 berarti fourth semester. Nah, kalau 4 itu kan four. Four itu kan harusnya kan kalau 4 itu cuma four gini doang kan. Nah, tapi karena dia di ordinal pakai TH gini. Fourth gitu. Tulisannya ya. Terus kalau misalnya pakai angka tulisannya jadi four TH. Bacanya fourth gitu. Oke? Oke, Miss. Thank you, Miss. Oke. Miss, Alright. mau Jadi nanya, seperti Miss. itu saja. Apa tuh, bro? Itu kalau penggunaan in, itu kan I'm in the third semester. Itu bisa nggak kalau misalkan pakai at atau on? Kalau misalnya kalau di semester itu lebih tepatnya pakai in ya. Cuman kalau misalnya at itu untuk lebih sesuatu yang spesifik. Dia berlaku biasanya di nama tempat. Oke, spesifik jam itu pakai at. Tapi kalau misalnya semester itu mostly pakai in. Mostly pakai in sih, setahu aku ya. If I'm not wrong, mostly pakai in kalau semester. Gitu. Tapi dia itu ada banyak sih ya. Kalau misalnya in, nah kalau di kayak di foto ini, di slide ini kan kalau misalnya tahun itu pakai in. Terus kalau misalnya on itu untuk hari kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kayak apa lagi ya? On itu kayak tempat kayak misalnya di bus. Bus itu kan di mana? Kalau on the bus, kalau bisa dia berdiri, kita berdiri di situ dan berjalan, berarti dia pakai on gitu-gitu. Nanti banyak pembagian-pembagiannya. Oke? Oke, sis. Thank you so much. Ya, ya, Kalau yang penting in tuh sis, kalau add pakai spesifiknya. kalau in itu berarti nggak bisa berjalan gitu di situ ya? Iya, maksudnya tuh kayak nggak leluasa ya. Kalau misalnya kayak pesawat kan kita bisa jalan, terus lagi kayak bus gitu. Tapi kalau misalnya kayak motor, itu dia kan kita nggak bisa leluasa untuk berjalan dan melakukan kegiatan ya di atas itu. Nah, seperti Kayak itu. benda mati gitu ya, Miss ya? Mm-mm. Jadi kayak Berarti cuman stay di satu tempat. ya kalau Berarti stay di satu tempat berarti pakai pakainya itu take a bus. Kalau misalnya get in the bus, kalau misalnya dia di satu tempat itu kayak on aja. Kalau tadi aku bilangnya on nggak sih yang bisa berjalan, in itu yang stay. Iya. Ya, Iya, sis. in itu yang stay. Iya, Ya, kebalik jadinya. Oke. Just start ya. Nanti mungkin aku bisa share-share kalau misalnya tentang itu ya, tentang in on at itu. Nanti aku kasih ininya. Ada kalau nggak salah itu segitiganya atau apa gitu. Nanti aku kasih. Oke? Di grup ya. Bertahap ya guys. Oke. Alright. Oke, just go on ya. Kita lanjut ke sini. Nanti ini akan kita obrolin ya di breakout room. Jadi kalian tinggal tanya-tanya aja
sama teman-teman kalian mengenai introduction yang ada di sini, oke? Yes, Yes. Oke, jadi kalian nanti Let's just go. get to know each other. Oke, next di sini ada yang keempat nih ya, masih yang kedua. I graduated in, aku tamat, oke, aku lulus di mana? Ini nama college-nya apa? Kalian sebutin ya, di college-nya apa, kampus apa. Terus jurusannya jurusan apa? Majoring, itu jurusannya jurusan apa? You can just directly say your major. Terus lagi ada it was, ini udah berapa tahun yang lalu gitu. Berapa tahun yang lalu tuh kalau misalnya tahu, misalnya 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu kan masih bisa ingat lah ya. Tapi kalau misalnya udah lama banget, supaya nggak ngitung-ngitung, boleh pakai aja a long time ago gitu. It was a long time ago I finished my bachelor degree atau my master degree ataupun SMA. Tinggal dibilangin aja. Oke? Jadi kalau misalnya tahu, langsung aja sebutin berapa tahunnya, misalnya 5 tahun lalu. It was 5 years ago I finished my senior high school. Atau enggak, kalau misalnya tidak tahu tepatnya berapa tahun yang lalu, boleh pakai it was a long time ago atau 4 years ago. 4 years ago, berarti bertahun-tahun yang lalu ya. For. F-O-R ya, bukan for, tapi for. Oke, contohnya ini. For, gini. Gini aja. 4 years ago. Ini. It was 4 years ago. Bukan for 4, tapi for untuk. Tunggu aku. Nah, it was 4 years ago. Ini udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Aku menyelesaikan apakah SMA, apakah kuliah, S1, S2, ataupun S3, dan lain-lain. Oke? Aman? Bisa dilanjutkan? Kelima, oke. Ini it's about leisure time. Do you know what is leisure time? Kalian tahu apa leisure time? Waktu luang. Yes, Waktu luang. time. Oke, ya. Kata lain dari free time ya. Leisure time itu kata lain dari free time. Jadi kalau misalnya pertanyaannya biasanya pakai what do you do in your leisure time? Apa yang kamu lakukan di waktu luang kamu atau free time ya. Leisure time atau free time itu sama. Apa yang kamu lakukan? Berarti apa yang suka kalian lakukan? What is your favorite activity to do? Apa sih hal favorit atau hal yang kalian sukai ketika punya waktu luang? Nah, berarti kalau misalnya I'm doing play a game itu kurang tepat kalimatnya, tapi kita ganti ke sini. Jawabannya sama, tapi kita ganti pakai versi pola yang ini ya. Let's go, di sini ada I spend my leisure time by playing the game gitu. Kan sama kan, intinya bermain game. Tapi bridgingnya ataupun kalimat pembawanya itu bukan I am doing playing the game, I am doing play the game, tapi boleh pakai I like playing the game. Itu boleh ya. I love playing the game, boleh. I like playing the game juga boleh. Atau pakai I spend my leisure time by playing the game. The game, gini. Ini boleh. Jadi boleh, I spend my leisure time by playing the game. Aku menghabiskan waktu luangku dengan bermain game, gitu. Jadi setelah by itu pakai verb ing. Oke, wajib. Kalau pakai verb, dia wajib verb ing. Oke, nggak boleh by play the game, itu nggak boleh. Tapi pakai ing, playing the game. Kalau misalnya menonton TV, berarti menjadi apa? Watching TV. Yeah, watching TV. I spend my leisure time by watching TV, watching film, ataupun kalau misalnya kayak menyanyikan sebuah lagu itu apa? Menyanyikan lagu atau mendengarkan musik itu apa? Singing a song, listening to the music gitu. Nah, jadi harus pakai ing ya kalau dia verb. Namanya itu gerund. Gerund itu berbentuk ing, verb ing ya, berbentuk verb ing. Sebagai kata benda atau kegiatan, yaitu memainkan game ataupun mendengarkan musik, itu adalah sebuah kegiatan yang kita awali dengan ing atau berbentuk verb ing. Nah, di sini ada I love doing gitu kan. Aku suka ngelakuin apa. Nah, doingnya ini kita bisa ganti langsung ke playing atau hal yang mau dilakukan gitu. Jadi nggak perlu pakai doing. Berarti langsung aja
diingkan seperti ini. I love playing the game. I love listening to the music. I love reading a book. I love reading novel. I love watching anime dan lain-lain. Jadi kayak ditambahin ing. Jadi doingnya itu nggak usah dipakai gitu. Jadi kalian tinggal masukin hal yang kalian suka lakukan. Apa? Dengan harus pakai verb ing. Ya. You got it, guys? Got it. Okay. Yes, Okay. So, nah, selain itu kan I love itu kan sama kayak I like gitu kan. Nah, jadi kalian boleh juga pakai I'm into. I'm into juga sama artinya aku suka juga I like. Jadi kayak banyak versi ya. Jadi bukan cuman aku suka tuh bukan cuman I like, I love aja tapi pakai I'm into boleh. Itu lebih keren. Untuk bahasa sekarang I'm into itu ini slang ya, salah satu bahasa gaul. Boleh pakai I'm into music. Aku suka musik gitu kan. I'm into music. I'm into exercise. Berarti aku suka olahraga. I'm into apa lagi ya? Apa lagi kira-kira yang kalian suka lakukan, guys? Padel. Nah, I'm into paddle. I'm into pilates. Macam Wait, Terus lagi apa lagi? it. gym. Sleeping. Traveling. Suka makan traveling. I'm into traveling. I'm into traveling. ya atau hiking the mountain. Terus lagi Eating, misalnya reading. oh oke ada yang eating, reading, running juga boleh. Itu boleh ya. Jadi kayak tinggal Swimming. tuangkan aja apa yang kalian suka dengan verbing ataupun kalau misalnya kan tadi itu kan aku suka musik. Musik itu kan bukan verb kan. Nah, itu kan kata benda. Kalau misalnya kita mau cuman bilang aku suka musik, bukan mendengarkan musik, tapi aku suka musik gitu kan. Aku suka musik itu langsung aja I'm into music. Music itu kan bukan verbing kan, tapi dia kata benda. Jadi boleh seperti ini, nggak harus semuanya verbing ya, boleh asal dia berbentuk kata benda seperti ini. I'm into music. Atau ada lagi pernah dengar nggak? Aku suka tapi versi yang lain, bukan I like, bukan I love, bukan I'm into, tapi I'm a big fan of. I'm a big fan of. Pernah dengar. Nah, Gak pernah dengar. ini juga sama. Iya, ini juga sama guys. Jadi boleh kalian gunakan ini ya. I am a big fan of. Aku suka. Suka sama apa gitu. Boleh ditinggal sambungin aja apa yang kalian suka tadi. Jawabannya tuh boleh sama, tapi versi atau bridgingnya atau perantara untuk mengungkapkan hal yang disukai itu berbeda-beda. Banyak macamnya gitu ya. Bukan cuma I like aja. Jadi next. Nanti besok-besok gitu kalian sudah bisa untuk mengungkapkan kalau aku suka tuh tidak dengan I like lagi tapi bisa pakai I'm into. I'm into. Boleh I'm a big fan of gitu. Nah, ada yang bilang I'm into my for example, I'm into English, I'm into math gitu, tergantung. Jadi apa yang kalian suka tinggal bilang aja pakai I'm into apa yang kalian suka. I'm a big fan of English, boleh. Berarti aku suka bahasa Inggris gitu. Nah, dan lain-lain. Pokoknya tinggal disambungkan aja. Ya, sih, bro. I have a question about I am a big fan of. Ini bisa untuk orang juga ya, Miss? Boleh, boleh. Apapun itu boleh bentukannya ya, bukan hanya kayak kegiatan, bukan hanya untuk kayak benda-benda, tapi bisa orang. Ya, pokoknya apapun yang kalian suka boleh dipakaikan I'm a big fan of. Yeah, Miss. Okay? Thank you. Alright. Yes. Okay, I ya. like it. Alright, ganti-gantian. Bro dulu. Go first, bro. What is it? Fun. Pardon? What is it? Fun. I don't know. Fun. Fan itu kayak suka juga. Fans. Fans itu kan penggemar artinya. Oke. Ya, kayak fans. Thank you. Fans itu penggemar. Nah, kalau fan itu orang yang suka, orang yang menggemari sesuatu. Oke, next. Ayo, sis. Tadi siapa sis mau nanya? Sis Nadira ya? Miss, aku Miss. Hai Miss. Oke, go. Miss, berarti yang I love itu untuk yang pakai verb itu, sedangkan yang I'm into itu yang nggak pakai verb ya, Miss? Enggak, sama sih, sama.
Boleh. Sama juga. I'm into Boleh. swimming. Boleh. Berarti sama-sama pakai verb ing ya, Miss? Yes, benar. Kenapa pakai Benda verb ada. ing? Karena kalau misalnya kita pakai verb satu, dia itu tidak menjadikan apa ya, sebuah kegiatan yang disukai, tapi cuma kata kerja aja. Sedangkan yang kita mau di sini adalah sesuatu atau kegiatan yang disukai gitu kan, suatu benda atau kegiatan disukai, bukan untuk melakukan sesuatu, tapi kayak kegiatannya, bentuk kegiatannya. Jadi makanya pakai verb ing. Dan itu bentukannya verb ing, bentukannya kata kerja ing, tapi itu dia termasuk yang namanya gerund. Gerund itu berupa aktivitas ataupun kata benda, sama dia kayak noun. Gerund. Gerund itu adalah kata benda yang berbentuk verb ing. Oh, berarti Miss dua-duanya boleh pakai verb Pakai ing, verb ing. tapi Itu yang dua lebih kata benda. berarti yang I love itu yang lebih ke pakai verb itu ya, Miss ya. Kalau yang I'm Ya, into itu bisa untuk pakai verb atau enggak ya kan, Miss? iya, tapi kalau misalnya tadi I love itu juga bisa. I love music juga bisa. Jadi dua-duanya sama-sama boleh pakai verb ing, boleh pakai noun biasa. Oke, Oke? Miss. Thank you, Miss. Oke. Alright. Next ya, kita lanjut. Sebelum ini kita kayaknya kalau misalnya keterusan ini jadinya nanti breakout room-nya sedikit kalian ngomongnya, oke? Let's go. Jadi kita lanjut 6 ya. Kalau 6 sama 7 ini kita percepat saja. Di sini, why did you take this course? Kenapa kalian ambil kelas ini gitu kan? Kenapa ambil les ini? Apa sih alasan umum? Ayo, apa? To improve my English Nah, skill. oke, berarti improving my English skill gitu kan. Berarti I'm taking this class because I want to improve my English gitu kan. Because I want to improve my English skill gitu kan. Nah, boleh pakai versi ini ya jawabannya. Oke, Kalau jadi I kayak like to learn English, Miss. boleh banget, boleh. Karena aku suka belajar bahasa Inggris. Jadi kayak tergantung orang-orangnya. Jadi kayak alasan kalian apa? Karena aku suka belajar gitu. Bisa aja karena emang mau cari temen aja gitu. Nah, ada kan banyak macam alasan. Jadi kayak Kalau tergantung iseng, kalian aja. Back to dan oke? Ya kenapa sih? kalau iseng, Kalau iseng aja boleh. Jadi kalau bilang, I just like, what is it? Just like wants to spend my time with something useful gitu kayak cuman mau habisin waktu dengan sesuatu yang berguna aja gitu kan, bukan yang kayak waste the time gitu kan, just spend. Kalau waste itu sesuatu yang sia-sia, sama-sama menghabiskan, waste. Tapi kalau waste itu menghabiskan untuk sesuatu yang tidak berguna, tapi kalau spend itu untuk menghabiskan waktu yang berguna. Oke, terus jadi kayak yang kedua, versi yang kedua itu the reason why I'm taking this is improving my English skill gitu. Is improving. Langsung aja kalau ini langsung verb ing. Improving dengan alasan yang sama ya, aku buat biar nggak bingung. My English skill. Nah, seperti ini. Alasan kenapa saya mengambil ini adalah meningkatkan skill bahasa Inggris saya, kemampuan bahasa Inggris saya. Seperti ini. Jadi boleh pakai yang versi atas atau bawah. Atau kalau misalnya untuk ngobrol-ngobrol aja, nggak perlu yang lengkap-lengkap banget, langsung aja ngomong. Because, langsung aja because. Nggak perlu pakai I'm taking this class, bla bla bla, no. Langsung aja because, karena apa? Langsung aja karena apa, oke? Jadi nggak perlu kayak dari awal ini. Ini hanya untuk kayak bridging atau perantaranya sebelum ke alasannya, oke? Oke. Dan terakhir, ini adalah by the end of this class, I hope I can. Di akhir kelas ini aku harap aku bisa. Ini pakai I hope I can berarti optimis ya. Kayak dia itu yakin kalau dia bisa. Bisa apa kalau di akhir kelas harapannya? Improve skills and then updating for my skills English. Fluent Bisa. fluent my speaking English. Oke, berarti I can speak English fluent. Oke. Oke, berarti gini ya, aku buat ini aja yang versi bro. Apa tadi tuh? I can speak English fluently. English and then improve my speak English. Ya, nah.
seperti Fluently. ini. Ini salah satu ya, boleh ini. Jadi menyesuaikan aja. Jadi kayak aku bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar gitu. Ataupun more fluently. Oke, boleh dipakai aja. Oke? Sure, Miss. Oke. Apa ada question, Oke. Miss? Yes, Apa what's itu the artinya question, bro? tadi apa? Fluency. Fluently itu secara lancar atau dengan fasih. Alright, baik. Lanjut, Miss. Yes. Ya, fluently itu fluent, asalnya fluent ya. Fluent itu fasih. Fluently berarti dengan fasih. Jadi li di belakang itu adalah menentukan cara ya, dengan, yaitu adverb of manner. Jadinya dengan fasih. Kayak fast itu dengan cepat. Kalau quick itu cepat. Tapi kalau dengan cepat jadi quickly gitu. Ada li-nya di belakang. Okay, you got it, everyone? Let's go for the breakout room. Are you ready? Ready. Ready, Ready. sis. Okay, Ready. so here we I'm go ya. ready. Here we Let's go. doing practice. Yes, let's go together here. We just have 11, I think. Kayaknya 13 deh. Biar nggak terlalu rame ya, jadinya bisa ngomong semua. Oke, sekitar 5 orang per room. Oke, let's go guys. Already open room. Boleh masuk ya, nanti aku datengin satu-satu roomnya, oke? Ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya masing-masing, oke? Just ask me Yes, Miss. about the introduction.
Halo, are you still there everyone? Kok belum bisa masuk? Apakah belum bisa masuk? Hello, are you there? Hi. Hi, bro. Udah, Miss. Oke. Sudah ya, sebentar aku sign ya ke grup yang lain. Oke. Ini langsung bergabung aja nih, Miss. Iya, langsung di okein aja tuh. Masuk ya. Oke. Sudah masuk semua? Kalau belum masuk tinggal chat aja ya. Si Stasia belum bisa masuk. Oh ya, Stasia.
Halo, halo. Halo. Hai sis. Halo, Miss. Hi. How was the group, by the way? How was the group? Was it fun or ada yang belum ngomong? Cepat, Miss. Waktunya terlalu sedikit. Waktunya Okay. Cuman iya nih, Yeah, that's why. orang gitu nih. Why? Iya, kenapa gitu? Cute. Jadinya besok-besok tuh ntar kita tentuin ya 30 menit untuk di breakout room. Enough, right? Jadi kayak 30 menit materi. Jadinya 30 menit bisa ngomong. Oke? Oke, Alright. Jadi kayak besok-besok ngomongnya dibanyakin daripada materi. Ya kan? Setuju kan? Setuju. Enggak dong. Enggak dong, ada yang bilang enggak. Jadi nggak boleh bertanya dong. Boleh bertanya ya, bukan nggak boleh bertanya, boleh. Tapi if you have any, what is it like, if you just wants to ask something, but the time is not enough, it's okay if you chat me on private, okay? Boleh di chat aja sisnya if you want to ask something, okay? Jadi kalau misalnya kita tanya semuanya di kelas ini, ntar kita waktunya cuma habis untuk bertanya terus gitu. Jadi praktisnya nggak ada. Thank you, sis. Yeah. Thank you, Yeah. Miss. By the way, is there any question before we left the class? Ada pertanyaan nggak? No, Miss. Okay. So, thank you so much for this first time, guys, for this first class today. That's really nice to meet you all, guys. And tomorrow we just continue our class again, okay? Bye-bye. See you guys. Bye-bye, Miss. Bye. Are the best partner. Bye-bye. You're the best partner. Nice to meet you.